Jadi perkenalkan dulu ya, karena ini baru pertama kali. Dengan saya Eca. Dengan saya Kori. Nah, hari ini kita mau bahas tentang Inverter Mitsubishi yang ada di sini. bersama bintang tamu kita ada Pak Fatah. Fatahku. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Halo. Eca. Kori. Patah. Ya, langsung aja duduk nih. Ya, Terima kasih. Iya. Nah, jadi di sini kita mau menanyakan seputar inverter yang sudah kita siapkan di sini. Nah, pertama apa sih inverter itu? Nah, gimana? Nah, sabar ya, saya belum datang. iya. Oh, bagus. Nggak usah kamu nggak mau masuk ini kali ini. Oke. Di lobby. Oh iya. Jadi gini, di sini saya sebagai apa sih? Sebagai bintang tamu. Bintang tamu. Iya, bintang tamu dong. Membahas inverter ya. Iya, betul. Jadi inverter itu adalah sesuatu perangkat yang mengubah dari DC ke AC sebenarnya. Untuk di dunia industri itu penggunaan inverter itu sangat banyak. Iya. Contohnya? Kayak seperti di mesin-mesin tekstil gitu, untuk menggulung-gulung kain. Emang inverter itu buat apa? Inverter itu gunanya sebelumnya kita tahu motor, bukan motor Scoopy ya. Tahu bos Scoopy. Iya. Tanya Iya. tahu. Jadi Motor gini, nggak motor itu di dunia industri itu ada dua macam. Ada motor induksi, ada motor permanen magnet. Iya. Gitu. Apa Jadi tuh? inverter itu gunanya untuk menjalankan si motor itu. Iya. Oke. Tapi kok saya tahunya untuk menghemat listrik. Menghemat listrik. Iya, emang iya. Betul sekali kakak. Jadi sepengetahuan kakak itu kan inverter itu untuk penghematan listrik ya. Jadi kalau tanpa inverter motor itu bisa kita gunakan sesuai fungsinya. Tetapi konsumsi dayanya amatlah besar. Nah, sekarang tuh kan kita nih bawa ada FRD 740 3,7, ada FRD 720S sama FRD 720. Apa sih bedanya FRD 740, FRD 720 sama FRD 720S? Jadi gini, di Mitsubishi itu ada inverter seri FRD 700. FRD 700 itu ada 3 kan tadi yang seperti dibilangin kan. Iya. Ada FRD 720S, FRD 740, dan FRD 720. Nah, yang ada di meja ini FRD 720. Iya. Nah, jadi kalau FRD 720 itu jadi perbedaan itu dari sumbernya, sumber powernya. Untuk FRD 720 itu 3 pas 220 volt. Nah, kalau yang FRD 740 sama-sama 3 pas tapi tegangannya itu 3 pas 380. Nah, satu lagi nih FRD 720S, ada kode S-nya di belakangnya. Itu menandakan bahwa inverter itu 1 pas 220. Berarti setiap inverter yang ada S-nya itu 1 pas 220? Ya, untuk seri FRD 700 aja. Iya. Yang ada S-nya berarti 1 pas. Iya, biasanya itu S itu artinya single pas. single. Jadi untuk kita memudahkan kita dalam menentukan tipenya, ingat aja ada S-nya enggak? Kalau ada S-nya berarti dingin kan? Single pas. Siapa di sini yang single? Oke, jadi kalau yang FRD 720 itu berarti udah 20 volt tapi 3 pas karena tanpa S. Oke, begitu ternyata ya. Nah, sekarang saya mau nanya kalau misalnya dari Mitsubishi itu inverternya ada series apa aja sih? Oke, kalau dari Mitsubishi itu kita mulai dari yang versi paling ekonomik ya. Iya. Jadi di Mitsubishi itu versi paling ekonomiknya itu ada FRCS. Setelah FRCS itu ada FRD. Kemudian ada FRE. Terus next ada FRF. Dan yang paling tinggi itu ada FRA. Jadi FRA itu yang paling tinggi ya? Iya. Tapi masih masuk ekonomi nggak?
Untuk FRA enggak. Udah Berarti sampai apa? high performance. Sampai apa? Sampai FRD. Oh, sampai di sini aja berarti. Iya betul. Ini yang ada iya. di depan kita ini. Contohnya salah satu FRD. Ini tuh yang ekonomi, jadi Iya. ada FRCS dan FRB. Iya. Iya. Aku mau nanya nih, kalau misalnya mau beli inverter, apa sih yang harus diperhatikan untuk biar tahu tipe yang kita perluin itu apa? Jadi gini, untuk kita tidak salah dalam menentukan tipe dari FRD atau inverter yang kita tentukan. Pertama kita harus tahu dulu apa yang kita sebut tahu motornya. Iya. Motornya berapa kapasitasnya. Nah, kalau untuk motor induksi biasanya kapasitasnya itu dalam satuan watt atau kilowatt. Contohnya saya ambil aja di sini ya. Misalkan saya dari KKW ini punya motor itu 1,5 kW. Nah, berarti kita bisa jadikan acuan. Inverter 1,5 kW itu motor 1,5 kW itu bisa dijalankan dengan inverter 1,5 kW atau lebih tinggi di atasnya stepnya. Tapi tidak diperbolehkan di bawahnya. Kenapa tuh? Karena jadi gini, sesuatu yang sudah mempunyai kapasitas yang telah ditentukan ya, jika dikasih beban yang dia tidak sanggup, bakal gimana kira-kira? Akan lelah kan? Gitu. Tidak sesuai dengan kapasitasnya. Iya betul. Jadi poin yang kita bisa ambil pertama yang perlu diperhatikan kapasitas motornya. Terus apa lagi tuh? Kemudian yang tadi karena inverter ini kan ada 3 macam kan tuh dari sumbernya. Nah itu sumber tegangan inputnya berapa volt, 3 pas atau 1 pas. Gitu. Jadi poin keduanya itu dari tipe inverternya dari sumbernya. Apakah 3 pas 380 atau 3 pas 220 atau juga 1 pas 2 pas gitu. Nah, atau bisa lebih mudahnya kalau kita mau beli inverter mungkin kalau si customernya punya inverter sebelumnya kan ada nempretnya, bisa dilihat dari situ lebih mudah ya? Iya betul. Untuk sesama Mitsubishi sih kita oke saja, kita bisa tinggal request, kita ikuti aja. Iya. Terus kemudian dari 2 poin itu apalagi nih wiringnya yang paling penting. Nah, untuk mengetahui wiringnya berarti kan kita harus tahu nih kegunaan motor itu buat apa? Ya. Apakah cuma sekedar memutar satu arah atau memutar 2 arah atau juga diem aja? Tapi nggak mungkin lah, masa boleh gitu. Jadi dari 3 poin itu bisa dipahami kan tuh 3 poin. Kemudian itu sih yang paling krusial dari menentukan tipe yang dibutuhkan gitu. Berarti dilihat dari motornya berapa kW, lihat dari wiringnya, sama dari voltase tegangannya. Wiring itu lebih ke aplikasinya sih, jadi si motor itu aplikasinya buat apa? Berarti nggak semua ini bisa ke macam-macam aplikasi motornya? Ya betul, jadi gini, makanya si Mitsubishi Electric ini kan terdapat bagian-bagian kelasnya tuh. Ada FRD, FRF, FRA. Nah, untuk yang general purpose-nya, jadi aplikasi-aplikasi yang umum lah, kayak cuma sekedar memutar sesuatu yang bebannya emang gak berat, kayak memutar konveyor atau memutar kipas dengan kapasitas yang kecil, itu kita bisa pakai versi ekonomi, kasih aja FRD gitu. Tapi kalau udah kayak mesin apa? Contohnya di pabrik tekstil ada mesin sentrifugal, kita kasih FRD. Mungkin dia bisa menyala, terus sekedar memutar-mutar dia bisa, cuman akan tidak sanggup karena emang bukan peruntukannya. Oleh karena itu di Mitsubishi ada FRA, jadi FRA 800 gitu. Jadi ada FRA, FRD, FRCS, FRE, FRF itu tuh sesuai dengan kebutuhannya. Iya. Tapi yang paling sering digunakan itu kayaknya FRD ya? Ya untuk sebagai pengalaman saya sebagai seorang teknisi Mitsubishi ya, yang paling saya sering pasang itu FRD dan FRA. Iya. FRCS Jarang sekali. Kalau untuk FRCS biasanya hanya dari bawah-bawah mesin. Mesin-mesin maker biasanya yang sudah dari dulunya pakai FRCS, jadi ya kita hanya ikuti customer mau pakai FRCS ya sudah kita. Oke.
Sangat menarik ya penjelasan dari Iya. Bapak. Ternyata teknisi Mitsubishi ini keren. Keren banget. Ya, kita jadi tahu apa sih inverter itu. Oke, terima kasih atas pujiannya teman-teman ini. Iya, sama-sama. Terima kasih atas penjelasannya juga. Iya. Nah, Pak Fatah, aku mau nanya lagi nih, kalau misalnya inverter Mitsubishi itu bisa nggak sih disambungin ke motor yang brandnya bukan Mitsubishi? Oke, jadi gini Kak, untuk inverter itu kan memang sudah fungsinya itu untuk menjalankan atau drive sebabnya untuk motor induksi ya. Jadi untuk segala macam motor induksi kita bisa jalankan dengan inverter Mitsubishi. Oh, tapi syaratnya apa tuh? Syaratnya itu yang pertama ya tentu saja kapasitasnya, karena tadi kita sudah bahas Ah, sebelumnya. balik lagi. Ya, gitu. Juga kita harus perhatikan nempel motor. Nempel motor Ya, dulu ya. jadi bukan hanya inverter yang ada nempelnya kakak. Jadi Oh. semua barang produk pasti ada nempelnya Ya. gitu. Nah, dari nempel motor itu yang perlu kita lihat apa? Sambungan motornya, koneksinya. Ada start delta dan tegangan kerja motornya 220 atau 380. Biasanya sih seputar itu aja. Kalau nggak 220 ya 380. Nah, gitu. Terus sama saya tuh mau nanya lagi, semisal nih merek lain, punya inverter merek lain, mau ganti nih ke inverter Mitsubishi, bisa nggak sih cuma lihat dari KW-nya langsung pindah gitu? Oh oke, saya paham. Jadi gini, sebenarnya sebagai seorang teknisi ya saya ini di inverter teknologi itu udah jadi makanan saya sehari-hari. Penggantian dari inverter merek brand lain ke salah satu brand Mitsubishi. Jadi itu tentu saja bisa. Kita harus jadi gini Kak, setiap inverter itu mempunyai manual book. Dari manual book itu kita bisa cari tahu inverter yang sebelumnya digunakan oleh user tuh bagaimana cara kerjanya. Pasti di manual book itu ada wiring, ada cara kerja, ada kapasitas kayak gitu. Jadi dari manual book itu kita compare, kita bandingkan. Oh, di inverter A, di inverter sebelumnya itu seperti ini wiringnya. Berarti di inverter Mitsubishi akan masuk ke terminal ini. Jadi yang perlu kita lihat itu di terminal kontrolnya. Gitu. Berarti bisa ya? Tentu saja bisa. Tapi ada nggak sih yang nggak bisa? Ada saja atau tidak gitu? Kadang-kala memang sih di lapangan itu ada nih, kita contohnya misalkan kita saja sebut brandnya brand X ya. Brand X itu ada fitur komunikasinya itu Profibus. Profibus itu salah satu komunikasi data di mesin-mesin industri ya. Terus dia pengen ganti nih ke tipe Mitsubishi. Ya. Untuk seri yang FRD ini nggak bisa. Jadi emang belum terinclude dengan Profibus. Oh gitu, jadi penjelasannya ada aja yang gagal ya kalau mau ganti dari inverter lain ke inverter dari Mitsubishi. Ada yang bisa, ada yang enggak. Berarti enggak semuanya bisa gitu ya. Tapi kebanyakan bisa. Kebanyakan bisa. Satu lagi yang kadang-kala membuat replacement inverter lain ke Mitsubishi itu nggak bisa apa? Dimensi. Kadang-kadang gitu. Jadi beberapa kali misalkan memang inverter sebelumnya itu tempatnya sudah penuh. Terus kita mau ganti ke Mitsubishi, kadang-kadang inverter Mitsubishi itu nggak masuk dimensinya. Jadi perlu diperhatikan apakah dimensi ini sesuai atau barangkali lebih kecil dari inverter yang sebelumnya. Masuk ke dalam panelnya itu? Ya betul. Jadi ada yang masuk, ada yang pas, ada yang enggak. Dimensi sesuai panelnya gitu. Kayaknya udah banyak banget ya Korea dibahas sama Fata dan udah sama Kori. Penjelasannya udah sangat jelas sekali. Mudah ditangkap lah ya. Kita jadi ngerti juga. Jadi paham ininya teknisi gimana gitu ya. Terus ada yang ingin sampaikan nggak? Pak Fata gimana? Kalau saya kembali bertanya lagi. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Untuk saat ini sih sudah cukup ya, itu aja. Untuk sesi ini mungkin cukup. Gitu. Jadi sebenarnya inverter masih cukup luas ya. Iya, lingkupnya ya cakupan. Pembahasannya. Ya. Nanti mungkin
nanti ada sesi-sesi lain membahas Iya. yang lain. Sekarang Iya. kita fokus membahas inverter dulu. Iya. Buat nanti yang mau nanya-nanya bisa ditulis di kolom komentar, siapa tahu nanti tim teknisi kita bisa jawab. Iya, nanti kita akan tanyakan ke tim teknisi kita. Iya, mungkin sekian dari kami. Jangan lupa like, Komen, comment, subscribe. Dadah.